Hello guys, welcome back to my channel Rachel Andrew. Seperti biasa, di video kali ini kita akan membahas mobil lagi. Nah, mobil yang akan kita bahas kali ini merupakan Daihatsu All New Sirion 2022 atau facelift keduanya dari Sirion. Nah, Daihatsu Sirion ini sebelumnya sudah mendapatkan facelift pertamanya di 2020 kemarin. Nah, sekarang di sebelah saya ini sudah ada satu unit Daihatsu Sirion yang terbaru, yaitu facelift yang keduanya. Apa saja yang berubah dan apa perbedaannya, simak video ini sampai akhir dan jangan lupa untuk like, comment, share dan juga subscribe ke channel ini karena subscribe itu gratis. Kita langsung saja mulai ke bagian depannya. Kalau kita lihat sekilas di bagian depannya ini tidak ada yang berubah atau tidak ada perubahan yang signifikan yang diberikan Daihatsu di facelift keduanya ini. Namun kalau kita lihat lebih detail, ada sedikit perubahan yang dikasih oleh Daihatsu ke Daihatsu Sirion yang facelift kedua ini, dimana kalau kita lihat di bagian bawahnya ini dia sudah tidak menggunakan fog lamp atau tidak ada lampu kabut lagi. Nah, untuk headlampnya ini dia sudah menggunakan full LED. Jadi untuk lampu sen, lampu jauh dan juga lampu utamanya dia sudah menggunakan LED. Kemudian kalau kita lihat di bagian grill depannya ini, untuk bagian grill depan dia menjadi sedikit lebih membesar dari generasi sebelumnya atau dari facelift sebelumnya, dimana di varian terbarunya ini dia terlihat lebih membesar ke bawah sedikit. Nah, kemudian di bagian bawahnya lagi ini juga diberikan body kit dengan warna hitam sehingga menambah kesan sporty, mengingat mobil ini mengusung konsep The Real Perfection untuk fokus ke stylish dan juga kesan sportinya. Dan membahas soal varian, Daihatsu memasukkan dua varian, yaitu tipe X dan juga tipe R. Nah, kalau tadi kita sudah membahas bagian depannya, sekarang kita lanjut ke bagian samping. Nih, di bagian samping yang terlihat paling jelas perubahannya itu ada di bagian spion, dimana untuk spionnya ini sekarang Daihatsu sudah menggunakan warna cover yang tidak senada dengan warna body, yaitu warna hitam seperti ini. Nah, kemudian kalau kita lihat untuk velgnya ini dia menggunakan velg berukuran 15 inch dengan profil ban 185/55. Lanjut ke bagian door handle-nya. Untuk door handle-nya ini dia dilapisi aksen chrome seperti ini dengan tombol keyless entry untuk mengakses keyless entry-nya, karena mobil ini sudah menggunakan remote keyless entry atau sudah menggunakan sistem keyless entry. Dan untuk spionnya ini sekarang juga kalau dia terkunci dia akan terlipat secara otomatis karena sudah dilengkapi dengan auto folding mirror. Seperti ini, ketika kita menguncinya dia akan terlipat secara otomatis. Nah, kemudian di bagian belakangnya dia juga ada shark fin antena. Kita akan melihat ke bagian belakang di mobil ini. Untuk bagian belakang di Daihatsu All New Sirion ini, hal yang paling mencolok atau yang paling membedakan dari facelift sebelumnya yaitu di bagian spoiler atasnya ini. Dimana untuk bagian spoiler atasnya ini dia diberikan warna sewarna dengan warna body, dan di bagian bawahnya ini diberi warna hitam seperti ini sehingga menghasilkan efek dual tone. Nah, di bagian tengahnya ini terdapat sebuah stop lamp, dan untuk lampu belakangnya ini dia menggunakan stop lamp LED dengan lampu mundur dan juga lampu sen masih lampu halogen. Nah, di bagian bawahnya ini kalau kita lihat ini terdapat dua buah sensor parkir dengan satu kamera mundur di bagian belakangnya ini. Nah, untuk kapasitas bagasinya kita akan lihat. Untuk membukanya kita cukup menekan tuas yang ada di bawah logo Daihatsu-nya ini. Dan di bagian bagasinya ini kalau kita lihat ini terdapat satu tirai seperti ini untuk melindungi barang bawaan kita supaya tidak dapat dilihat dari luar, dan juga di bagian belakangnya ini terdapat jaring supaya barang bawaan kita tidak langsung jatuh ketika kita membuka pintu bagasi belakangnya ini. Dan untuk bagasinya ini bisa dikatakan dia masih cukup luas, dan di bagian bawahnya kalau kita angkat ininya dia akan ada ban cadangan dengan ukuran full size. Kalau bagasinya itu dirasa masih kurang luas, kita dapat melipat bangku deret kedua dengan menggunakan tuas yang ada di dalam. Jadi kita tinggal tarik tuasnya
dan kita bisa menurunkan atau melipat bangku deret kedua ini dengan pelipatan 60-40. Nah, pelipatannya itu dapat kita lakukan dari belakang langsung atau dapat kita tarik dari bagian depan. Nah, untuk lipatnya ini dia cukup diangkat saja tuasnya ini dan tinggal kita dorong seperti ini ke bagian depan. Kita akan melihat ke bagian mesin di mobil ini. Nah, untuk mesinnya ini sendiri sebenarnya tidak banyak berubah dari facelift sebelumnya. Namun ada satu hal yang ditambahkan oleh Daihatsu dan menurut saya ini merupakan perubahan yang cukup baik. Nah, ketika kapnya ini dibuka, kita akan melihat mesin yang memiliki kubikasi 1300 cc, 4 silinder DOHC dengan kode mesin 1NR-VE. Nah, di mana mesin ini dapat menghasilkan tenaga maksimum sebesar 94 horsepower dan juga torsi maksimum mencapai 119 Nm. Satu hal yang tadi saya katakan ditambahkan oleh Daihatsu yaitu transmisinya, di mana untuk Sirion terbarunya ini dia sudah menggunakan transmisi CVT. Dan untuk rasa berkendaranya seperti apa dan responsivity-nya seperti apa, simak video ini terus karena nanti kita akan test drive mobilnya. Nah, tenaga itu disalurkan ke dua roda depan di mobil ini. Jadi mobil ini memiliki penggerak depan atau front wheel drive. Masuk ke dalam mobilnya, tapi sebelum itu kita lihat dulu kuncinya. Nah, untuk kuncinya ini sendiri di logo Daihatsu-nya ini dia merupakan tombol locknya, dan di bawahnya terdapat tombol untuk unlock dan juga untuk membuka pintu bagasi belakang, serta terdapat tombol untuk menyalakan alarm di mobil ini. Nah, untuk memasuki mobil ini kita cukup mengantongi kuncinya dan kita cukup menekan tombol keyless entry yang ada di pintunya. Dan di bagian kursi drivernya ini kalau kita lihat dia ada 3 pengaturan, yaitu untuk reclining, maju mundur, serta height adjuster yang dapat dinaikkan atau diturunkan secara manual seperti ini. Kita sudah masuk ke mobilnya ini, kita dapat meletakkan kuncinya di tempat kecil yang ada di bawah ventilasi AC-nya. Kemudian kita akan menyalakan mesinnya terlebih dahulu. Karena dia sudah menggunakan engine start stop, maka kita cukup menginjak rem dan kita dapat menyalakan mesinnya. Dia setirnya cukup bagus dan juga untuk jahitan-jahitannya ini kalau kita lihat dia sangat rapi untuk jahitannya. Nah, setirnya ini juga dia sebenarnya mirip dengan saudaranya sendiri yaitu Daihatsu Roki. Dan untuk instrumen clusternya dia menggunakan instrumen cluster yang mirip dengan Daihatsu Xenia. Dan untuk MID-nya dia juga cukup lengkap pengaturannya. Kita dapat melihat jam, dapat melihat start and stop timer dan juga informasi-informasi lain yang dapat ditampilkan di MID-nya ini. Nah, kemudian untuk head unitnya ini sendiri kalau kita lihat dia head unitnya sudah touchscreen dan untuk fungsinya dia sangat lengkap dengan dukungan Android Auto dan juga Apple CarPlay. Untuk responsif dari touchscreen-nya ini juga cukup responsif dan sangat cepat responnya. Di bagian bawahnya ini kalau kita lihat dia terdapat tombol untuk mengunci dan membuka pintu, serta dia juga sudah dilengkapi dengan speed sensing lock sehingga di kecepatan tertentu dia akan mengunci secara otomatis. Dan untuk parking sensornya dia dapat dimatikan dan juga dapat dinyalakan. Serta juga terdapat seatbelt reminder di bagian kirinya ini. Dia cukup lengkap hingga ke kursi deret belakang. Nah, untuk pengaturan AC-nya ini dia sudah menggunakan pengaturan AC digital, namun untuk climate control-nya dia masih belum. Untuk menyalakannya kita cukup menekan tombol kipas untuk mengatur kencang blowernya dan juga untuk mengatur tingkat dinginnya. Dan di bagian konsol tengahnya ini kalau kita lihat ini terdapat satu buah power outlet yang dapat kita gunakan untuk mencas device kita, serta di bagian kanannya ini juga terdapat satu buah USB slot
yang dapat kita gunakan untuk mengisi daya di perangkat kita. Nah, di bahagian bawahnya ini terdapat sebuah tempat penyimpanan yang bisa dibilang cukup dalam, namun dia ukurannya kecil. Nah, untuk tuas transmisinya dia menggunakan model tuas transmisi seperti ini dengan penambahan fitur B atau untuk memanfaatkan engine braking. Engine braking ini akan sangat berguna ketika kita ada di turunan. Dia akan menggunakan tenaga mesinnya untuk membantu pengereman di mobil ini. Serta dia juga dilengkapi dengan mode sport, namun sayangnya dia tidak dilengkapi dengan mode manual, serta tidak dilengkapi dengan pedal shift juga. Untuk handbrake-nya ini dia masih menggunakan handbrake manual. Nah, kemudian untuk pengaturan setirnya ini sendiri, untuk pengaturan setirnya dia bisa di tilt, namun dia belum bisa di teleskopik. Jadi hanya dapat diatur ketinggiannya. Sedangkan untuk posisi duduk ketika kita berada di mobil ini, dia karena dilengkapi dengan head adjuster juga, sehingga kita dapat menyetel ketinggian di mobil ini, ketinggian posisi duduknya. Nah, untuk visibilitasnya ini dia masih cukup baik walaupun di posisi settingan kursi terendah. Kita masih mendapatkan visibilitas yang sangat baik. Untuk spion tengahnya ini sendiri dia sudah menggunakan spion day and night seperti ini. Sedangkan untuk fitur keselamatannya, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan dua buah airbag di bagian depan dan juga side airbag di sebelah kanan dan kiri kursi. Kalau kita lihat ke bagian kanannya ini, dia terdapat pengaturan untuk kaca spion, yang pengaturannya itu kita dapat melipatnya atau mengaturnya secara elektrik dan juga dapat dilipat secara manual dari bagian dalam. Serta di bagian kanannya ini terdapat electronic stability control, dan juga di mobil ini dia sudah dilengkapi dengan idling start stop. Nah, untuk headlampnya ini dia dapat diatur ketinggiannya sehingga dapat kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, kemudian ada fitur yang cukup menarik, yaitu ionizer atau sejenis air purifier yang sudah disematkan di mobil ini. Dan untuk pengaturan lampunya dia sudah menggunakan lampu auto dan dapat kita nyalakan secara manual juga dengan menarik tuasnya ke atas. Namun untuk wipernya ini dia belum menggunakan wiper auto. Nah, sekarang kita duduk di deret kedua atau baris kedua di mobil ini. Untuk legroomnya bisa dilihat, ini legroomnya masih cukup jauh dengan kursi depan. Di depan ini posisi menyetir saya. Dan di bagian tengahnya ini terdapat dua buah cup holder yang dapat kita gunakan untuk menyimpan minuman kita. Serta kalau untuk headroomnya dia juga masih sangat aman. Nah, untuk kursi di deret keduanya ini dia dapat di-adjust ke ketinggiannya atau kemiringannya. Untuk di posisi 1 atau posisi paling tegaknya ini dia juga sudah sangat nyaman dengan posisi duduk seperti ini. Namun kalau kita masih mau rebahkan lagi, dia bisa direbahkan lagi dengan menarik tuas yang ada di samping dan kita bisa merebahkannya sedikit, sehingga untuk posisi duduknya dia menjadi lebih nyaman lagi. Sekarang kita akan membawa jalan mobil ini dan merasakan sensasi berkendara di mobil ini. Nah, sekarang saya ditemani oleh Bang Abil dan juga ada teman saya sebagai kameramen di belakang. Sekarang kita akan jalan dan mengetes mobilnya. Nah, karena mobil ini sudah dilengkapi dengan speed sensing lock, seperti tadi itu dia pintunya mengunci secara otomatis. Dan untuk suspensinya juga, untuk bantingan suspensinya seperti tadi kita melewati jalanan yang kurang rata, itu terasa masih cukup empuk di mobil ini. Mungkin kalau bagi sebagian reviewer itu banyak yang menyebutnya lebih empuk dari Daihatsu Rocky.
Jadi untuk kenyamanan mobil ini sangat enak dan sangat cocok untuk kita bawa harian dan juga bermanuver di jalan raya. Sekarang kita akan mencoba untuk membawanya ke jalan raya. Nah, sekarang kita sudah ada di jalan, dan karena mobil ini dia menggunakan transmisi CVT untuk di varian terbarunya ini atau di facelift keduanya ini, maka Daihatsu mengklaim efisiensi bahan bakarnya dapat meningkat hingga 10%. Hal itu juga mungkin dibantu karena adanya idling start stop system di mobil ini. Nah, untuk konsumsi bahan bakarnya, Daihatsu mengatakan mobil ini dapat mencapai 21 km per liter untuk konsumsi bahan bakarnya. Dan karena dia menggunakan CVT, tentunya dia akan menjaga di putaran mesin yang rendah sehingga akan nyaman ketika kita bawa untuk berjalan harian. Dan seperti biasa, kalau mobil menggunakan transmisi CVT, itu dia untuk tarikannya lebih halus dan tidak terasa ada hentakan yang tiba-tiba seperti transmisi AT pada umumnya. Namun untuk transmisi CVT-nya ini dia juga terasa masih cukup responsif walaupun halus, tapi ketika gasnya itu diinjak dia akan langsung merespon dengan sangat baik. Untuk tarikan mesin 1300cc seperti ini, untuk saya mungkin ini masih sangat cocok untuk digunakan harian. Jadi untuk konsumsi bahan bakarnya juga sangat efisien, dan untuk tarikannya juga masih sangat enak untuk digunakan di dalam kota. Dan untuk di luar kota juga mungkin untuk mobil ini masih sangat enak karena di bagian belakangnya itu juga masih cukup luas sehingga tidak terlalu sempit dan akan nyaman ketika kita berpergian jauh dengan menggunakan mobil ini. Nah, sekarang untuk akselerasinya itu kita nggak akan tes 0 ke 100 karena jalanan di sini cukup padat. Namun kita akan mengetes untuk respon dari transmisi CVT-nya ini. Nah, sekarang kita lagi jalan di kecepatan 60 km per jam, dan untuk posisi transmisi sekarang kita masih ada di D, belum kita pindahkan ke mode S. Dan ketika gasnya kita itu injak, akan terasa dia narik, tapi untuk responnya dia standar. Nah, ketika dipindahkan ke mode Sport, untuk respon dari gasnya itu akan langsung meningkat. Kita akan coba nanti ketika jalanan sudah agak sepi. Oke, sekarang kita akan memindahkan tuas transmisi ke S, dan perpindahannya ini dapat dilakukan seketika mobil sambil berjalan. Dan ketika kita pindahkan ke mode S, RPM di mobil itu akan langsung meningkat dan akan siap untuk memberikan tenaga ketika gas itu kita injak, sehingga menjadi lebih responsif. Ketika gas itu kita injak, dia akan langsung memberikan tenaga. Namun untuk mode B atau mode engine brakingnya kita tidak akan mengetesnya di video ini karena jalanan di sini cukup rata dan kita tidak mengetesnya di daerah turunan, sehingga tidak dapat kita uji untuk mode B-nya. Sekarang kita pindahkan kembali ke transmisi D. Kita sudah coba mobilnya dan juga sudah kita bawa jalan bersama dengan Bang Abel dan juga teman saya. Nah, sekarang kita ingin mengembalikan mobilnya ke Daihatsu lagi. Ini Bang, kasih Bang Mari. mobilnya. Nah, kita juga ingin berterima kasih kepada pihak Daihatsu yang juga sudah memberikan kita unit test ini untuk kita review di video kali ini.
Sekian dari saya, terima kasih. Ya, kasih Bang.